Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam edukasi, salam edukasi, salam sinergi. Sampurasun dulur-dulur sadayana, wilujeng wengi, wilujeng wayah ieu. Selamat ngopi. Selamat ngopi. Ngopi dulu aing rezeki. Nikmat. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Mudah-mudahan obrolan kita ini dapat memberi manfaat khususnya untuk diri kita masing-masing Yoi. di kehidupannya masing-masing Yoi, betul. supaya lebih mantap. Nih kita mau bahas tentang rasa percaya diri khususnya di bidang pekerjaan atau Di ruang lingkup. di ruang lingkup, karena ini kan banyak sekali Kang Sony yang request. Mungkin sebelum ke pokok pembahasan jangan lupa didukung dengan cara subscribe, like and share. Bagi yang belum, kita doakan mudah-mudahan banyak kuotanya Amin. supaya dapat men-like dan men-subscribe. Karena Oke, Kang Sony, nge-like dan subscribe itu gratis, tapi butuh kuota. Oke, Kang Adi. Iya. Jadi gimana Kang Sony, dari sudut pandang Kang Sony tentang percaya diri untuk teman-teman subscriber ini? Kalau bagi saya sendiri ya, rasa percaya diri itu harus ya ditumbuhkan ya, Kang Adi. Karena kalau nggak ada rasa percaya diri ya, mungkin kita juga intinya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Iya. Karena kesana kemari kayak yang mentok gitu kayaknya. Akan tetapi percaya diri itu kan memang banyak ragam ya, khususnya tadi kita sudah singgung bahwa di pekerjaan kita kan harus percaya diri. Nah, Harus biasanya gimana sih motivasinya buat fotografer tentang percaya diri, tentunya terkait dengan fashion atau pekerjaannya? Gini nih, kalau untuk yang saya alami sendiri ya sehari-hari, menumbuhkan percaya diri itu ya, kalau saya sih contoh, sebenarnya saya bikin karya ya, bikin foto gitu kan. Bikin foto ya, emang sih kadang-kadang suka ada pikiran atau perasaan, foto ini jelek gitu kan, malu untuk di-upload atau malu untuk disebarluaskan di sosmed kan, gitu kan. Nah, dari sana suka ada kebimbangan tuh, Kang Adi. Kebimbangan itu antara malu, terus antara ini jelek gitu kan. Nah, dari sana ya saya jujur awal-awalnya kayak gitu, tapi sekarang itu lebih berani gitu. Istilahnya ya udah menunjukkan karya saya sendiri, ngapain harus malu, toh itu karya saya sendiri bukan karya orang lain. Iya. Bener kan? Iya. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke kita coba dulu. Nah, lebih kayak gitu, kesana ya? lebih kesana, coba dulu gitu kan. Kan penilaian orang itu beda-beda. Iya, betul. Karena memang yang namanya karya itu memang nggak bisa dinilai dari sisi-sisi hasil saja. Bener sih. Memang harus dinilai dengan cara-cara khusus, dan itu yang tahu, yang bisa merasakan memang orang-orang yang tahu tentang itu. Bener. Gitu kan. Nah, sebaliknya Kang Hadi ini saya juga mungkin rasa percaya diri itu agak sedikit kurang ya, belum pol gitu kan. Karena masih ada ragu-ragu antara kebimbangan gitu kan. Ya balik lagi, kalau saya mah ke karya gitu kan, hasil karya saya itu kadang-kadang masih suka malu untuk disebarluaskan atau malu untuk diupload gitu. Nah, menurut pandangan Kang Hadi sendiri, menumbuhkan rasa percaya diri yang emang bener-bener full itu kayak gimana sih? Kan rasa percaya diri itu kan luas nih Kang Hadi, bukan di pekerjaan aja, di rumah juga bisa gitu kan. Ya, yang pertama kita akan menceritakan tentang
bidang pekerjaan ya, Iya benar. di situ. Bahwa percaya diri itu memang harus ditumbuhkan dengan cara-cara fokus atau menekuni keterampilan itu. Jadi kita harus menguasai skill, baik itu skill teknisnya, skill tentang pengembangannya dan lain sebagainya. Misal fotografer misalnya, kita kan harus mempelajari tentang sifat kamera yang kita pakai. Benar. Kita harus menguasai kamera kita, mau tombol-tombol dan lain sebagainya kan itu kan teknis saya. Lebih pengembangannya kan kita harus bagaimana sih cara moto yang bagus, dan kita itu kan memang perlu referensi banyak, perlu pengalaman, dan bisa dicari dari sisi-sisi sharing-sharing melalui teman-teman yang sudah duluan terjun di situ, atau memang kita harus sering-sering baca. Intinya kita mau update pengetahuan tentang wawasan sesuai dengan fashion. Ini pun juga nggak berlaku di fotografer aja, misalnya penulis, online shop dan lain sebagainya. Kita juga harus meyakini bahwa itu kita harus menguasai sistem teknisnya, dan kita juga harus meyakini bahwa kita mampu untuk ke arah sana, untuk menguasai itu gitu loh. Wih, mantep banget. Tanpa kita nggak yakin, kita ragu-ragu, ya endingnya ya kita nggak dapat apa-apa. Karena kan percaya diri itu tumbuh ketika kita memang sudah menguasai keterampilan satu bidang, ya kan. Betul. Jadi ahli, baru timbul rasa percaya diri. Betul. Kalau masih setengah-setengah ya kita nggak yakin kan. Yakin, gitu. benar. Intinya gitu. Sama pun dengan ke lingkup keluarga atau lingkup pertemanan gitu ya. Ada rasa minder dan lain sebagainya. Ternyata di antara faktor rasa minder itu muncul karena kita memang nggak yakin dengan, kita nggak bisa menguasai diri kita, nggak sedikit-sedikit harus kita selalu baper, padahal kan kita harus benar-benar menguasai diri kita harus benar-benar ahli mengontrol emosional dan lain sebagainya untuk diri kita, supaya ketika kita dikatain bagaimana, dipelototin sama teman-teman tentang apa, ya kita enjoy aja, karena memang kita tujuannya bukan pengen apa-apa, cuman pengen sebagai makhluk sosial, kita pengen bersosial dengan orang-orang kan gitu. Luar biasa Gitu. Ternyata kita sambil ngobrol sambil ngopi itu banyak manfaatnya, Kak Hadi. Iya, insya Allah. Terus Kak Hadi, nah kan percaya diri itu kan susah kadang-kadang kan, karena mungkin itu dari sifat atau dari emang watak gitu untuk menimbulkan rasa percaya diri itu. Emang kadang-kadang kan sebagian orang susah ya, termasuk saya sendiri juga emang kadang kayak gitu Kang Hadi. Ya memang kalau kita ngomong kepercaya diri, bertahun-tahun saya sempat kehilangan rasa percaya diri sebagai orang yang memang mengalami kondisi tunanetra. Akan tetapi saya berpikir begini loh, ketika kita fokus di rasa nggak percaya diri karena ini karena itu, akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Bener. Nah dari situ saya berpikir, kenapa saya nggak memikirkan yang positif. Berpikir positif artinya apa sih yang bisa saya lakukan gitu, apa yang bisa saya tekuni untuk menjadi nilai jual, artinya ya nilai untuk bahan berteman dengan orang lain. Kalau saya memang bisa katakanlah ngobrol, nemani ngopi, atau katakanlah ngobrol santai, ya kita pakai bahan ngobrol santai itu senyaman mungkin gitu. Kalau misalnya di pekerjaan, apa yang saya bisa, misalnya saya online shop, ya saya harus benar-benar menguasai online shop yang saya tekuni, harus benar-benar maksimal, baik teknisnya, baik marketingnya dan lain sebagainya gitu.
intinya seperti itu sih. Intinya seperti itu ya Kang Adi ya. Jadi memang sih benar ya, kalau kalau apa-apa tanpa rasa percaya diri itu akan sulit gitu Kang Adi Iya. ya. Tapi ketika kita sudah mau untuk menimbulkan, mau untuk percaya diri, rasa sulit itu akan hilang karena kita sudah melewati tahapan mau. Karena prinsipnya kan kita harus mau dan konsisten. Tapi gimana kalau kayak gini, kalau anak muda sekarang nih Kang Adi kan menyukai gadis nih, menyukai cewek gitu kan, terus dia itu nggak punya rasa percaya diri, itu bakal kayak gimana tuh? Ya kalau soal lawan jenis kan kita harus cari dulu faktornya. Nggak percaya diri itu karena apa kan gitu ya. Bisa misalnya nggak percaya diri itu karena kantongnya tipis, jeng gitu. Ya berarti kita harus nabung dulu, misalnya kita hemat dulu demi sang gebetan gitu kan. Kita harus mau ngirit supaya bisa untuk deketin kan, artinya ya ngajak makan kan, segala sesuatu memang harus untuk perjuangan nggak bisa ada uang kan gitu. Perjuangan dan doa seperti lagunya Pak Haji Roma Irama. Jadi seperti itu memang. Kalau perjuangan itu nggak dilakukan ya nggak muncul lah. Bener sih, itu nggak bakalan dapat. Terus kalau oper percaya diri itu kayak gimana Kang Adi? Ya kalau kita ngomong ke oper percaya diri itu kan lebih ke penyakit mindset ya, atau salah mindset ya kalau saya bilang. Salah mindset ya? Iya, karena pada intinya kita ini memang diharuskan untuk sedang-sedang aja gitu. Kekurangan percaya diri atau nggak percaya diri ya nggak bagus, over juga kurang baik, karena segala sesuatu itu kita harus bisa mengedepankan logika, menggunakan akal, dan pikiran itu harus benar-benar pada tempatnya masing-masing. Jangan perasaan ditaruhnya di depan, logikanya diilangi, atau malah sebaliknya logikanya jadi munculin, perasaannya kan dipakai gitu, sehingga ngomongnya pedas banget gitu loh. Itu salahnya. Salah ya. Nah, Kang Adi di kala jatuh usaha atau istilahnya ditolak sama perempuan, ya intinya kan sama kayak gitu kan. Terus kena marah yang intinya menjatuhkan mental kita. Nah itu kan sulit gitu kan, sulit untuk istilahnya bukan kena marah, jadi kena kayak semacam kena ocehan yang emang ngedowning mental kita gitu kan. Jadi sulit untuk membangkitkan lagi rasa percaya diri kita itu Kang Adi. Nah caranya kalau untuk menumbuhkan lagi percaya diri yang kondisi seperti itu kayak gimana sih Kang Adi? Ya kalau ini sih menurut sudut pandang saya ya. Menurut sudut pandang bener. Karena itu kan berbeda-beda ya, macam-macam. Ternyata pada intinya meskipun ini sudut pandang saya, tapi saya sudah melakukan sharing kesana kemari bahwa menumbuhkan percaya diri ketika kita ibaratnya digas atau diinikan sama orang lain, dijatuhkan dengan kata-kata dan lain sebagainya. Ya intinya kita fokus ke niat kita aja. Makanya berprinsiplah berkarya, bekerja itu jangan semata-mata karena habis money itu karena uang, tapi lebih ke menolong orang lain. Jadi misalnya kita nih fotografer berlian ya, niatkan kegiatan memotret itu untuk membantu orang mendapatkan berlian yang sesuai harapan itu bagaimana. Jadi kalau kita membantu orang kan endingnya kan kita maksimal kerja meskipun kita diomelin sama bos gitu kan. Karena niatnya kita kan sebenarnya membantu orang, bukan semata-mata karena uang. Uang itu adalah efek gitu loh. Efek dari niat dan dari kegiatan kita gitu. Jadi prinsipnya
perlu digarisbawahi bahwa niatlah yang benar. Kalau niatnya salah ya susah kita semangatnya kan gitu. Gila, Susah kita bener ini percaya Kang Hadi. dirinya gitu loh. Brother, jadi itu percaya diri itu harus, bukan harus lagi, itu mah wajib. Iya, karena itu Dasar. Karena kalau nggak percaya diri ya kita mau ngapain gitu kan? Berkarya istilahnya susah. Terus mau ngapa-ngapain juga susah karena nggak ada rasa percaya diri tumbuh dari hati kita gitu kan? Iya. Gitu. Kang Hadi, diri yang agak lebih nih sambil nyeruput kopi dulu. Mantap. Oke, brother, gini, nih. Jadi kita itu harus benar-benar menumbuhkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Karena tanpa itu semua, konsepnya atau kerjaan kita akan berantakan, bener sekali. Apalagi kalau kita mendapat hambatan-hambatan yang sifatnya cemoohan dari orang lain atau ketidaksesuaian pendapat tentang karya kita dan lain sebagainya. Makanya pada intinya adalah tumbuhkan niat yang benar dan yakini bahwa uang itu adalah efek dari kegiatan positif kita. Jadi kalau berkarya yang positif aja, gitu, yang sungguh-sungguh aja, nggak perlu kita berpikir wah kalau karyaku bagus nih pasti dapat uang. Ya jangan gitu. Kalau kita cuman sebatas uang ya dapatnya uang aja, berkahnya nggak dapat. Luar biasa. Boleh dicoba saya kan tadi? Nah, boleh men. Itulah efek dari kita sering sharing ngobrol kan, bukan manfaatnya bukan saya aja yang dapat, tapi buat brother semua yang ada yang nonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kalau misalnya pengen sharing-sharing sama kita juga bisa ya Kang Hadi ya di komentar atau lewat email yang sudah dicantumkan juga, di situ ada linknya. Kalau ada yang mau diskusi datang ke sini boleh. Nanti kita sharing bertiga atur gitu. Nanti bisa calling karena di situ ada Instagram kita juga, Instagram Sony 11 ya. Iya, Sony S11. Nanti bisa DM di situ, dan mudah-mudahan ke depan channel ini semakin berkembang. Harapan saya sih karena kita jujur membuat channel ini semata-mata untuk memberi edukasi atau memberi kemanfaatan untuk kita semua. Iya, benar. Karena ini kan lockdown ya, nggak mungkin kita datang, meskipun sudah new normal tapi kan situasinya belum kondusif benar. Jadi apa salahnya sih kita di rumah saja ini dengan berkarya atau melakukan edukasi melalui channel YouTube, daripada kita cuman membuang kuota gitu kan. Lebih baik seperti ini kan, ada manfaatnya gitu kira-kira. Benar Kang Hadi, benar sekali. Oke Kang Hadi ya, udah cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang menumbuhkan rasa percaya diri gitu kan. Next kita ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi kan gitu kan. Oke kawan-kawan, brother, mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Kang Hadi sendiri gitu kan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan rezeki yang luas, halal dan berkah. Oke brother, selamat malam, wilujeng wangi. Mari kita nyeruput kopi. Kita tutup video ini. Kang Hadi. Iya. Selamat malam. Salam sinergi. Cintai pekerjaanmu dengan salah Kang Hadi, menikmati pekerjaanmu seperti kamu menikmati secangkir kopi. Oke, mantap. Salam sinergi, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause every day's the same.